Soal nomor 6, misalkan theta merupakan sudut lancip dan sudut beta adalah sudut tumpul. Perhatikan kombinasi setiap sudut dan kedua sudut tersebut dan tentukan kuadrannya. Di sini yang kita tentukan adalah kuadran. Jadi kalau kita buat seperti ini adalah sumbu X dan Y-nya. Di sini Y, berarti ini kuadran 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 0 derajat, di sini 90, di sini 180 dan di sini 270. Dan sekarang theta merupakan sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti nilainya lebih kecil dari 90 dan lebih besar dari 0. Dan sekarang yang beta merupakan sudut tumpul. Berarti sudut tumpul itu lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180. Dan sekarang kita kerjakan yang bagian A. Nah, berarti kita tulis yang sudut theta di sini adalah 90, batasannya dari 0 ya, 0 sampai 90, dan sekarang dibuat menjadi 3 theta. 3 theta berarti yang ini kita kalikan dengan 3. Jadi theta dikali 3 itu adalah 3 theta. Berarti semua juga dikali 3, ini kali 3. 90 kali 3 menjadi 270. Dan 0 dikali 3 adalah 0. Jadi perhatikan bagian yang A di sini batasannya dari 0 sampai 270. Berarti dari kuadran 1 sampai kuadran 3. Jadi yang bagian A ini masuknya adalah kuadran 1, kuadran kedua dan kuadran ketiga. Sekarang kita kerjakan yang bagian B. Di sini caranya sama, yang beta itu lebih kecil dari 180, lebih besar dari 90. Karena di sini 2, berarti tinggal dikali 2. Tinggal kali 2. Nah, ini kalikan 2, jadi 180 dikalikan 2 adalah 360. Beta dikali 2 menjadi 2 beta. Lebih kecil dari 2 kali 90 adalah 180. Jadi batasannya adalah dari 180 sampai 360. Maka ini adalah kuadran ketiga ya, kuadran ketiga dan kuadran keempat ya, kuadran ketiga dan kuadran keempat. Sekarang kita masuk ke bagian C. C adalah theta ditambah beta. Theta ditambah beta. Sekarang kita masuk ke yang theta. Theta itu lebih kecil dari 90, lebih besar dari 0. Sekarang ditambah beta. Jadi theta di sini ditambah dengan beta. Artinya batasannya di sini kita tambahkan dengan batasan yang beta. Batasan beta itu adalah 90 sampai 180. Jadi yang ini 0 ditambah 90 dan yang sebelah sini 90 ditambah 180. Maka hasilnya adalah 270. Yang ini theta ditambah beta. Dan yang ini menjadi 90. Jadi batasan dari 90 sampai 270 berarti itu kuadran kedua dan kuadran ketiga. Dan sekarang yang bagian D. Di bagian D adalah 2 beta kurangi theta. 2 beta, sekarang soal yang bagian D. 2 beta dikurangi theta. Nah, sekarang ambil yang beta. Beta itu batasannya dari 90 sampai 180. Berarti sekarang ambil yang duanya. Berarti di sini kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2. Berarti di sini menjadi 2 beta. 180 kali 2 menjadi 360. 90 kali 2 menjadi 180. Sekarang dikurangi theta. Kurangi theta. Theta di sini batasannya ada 90 dan 0. Berarti yang ini dikurangi 0. Jadi yang sebelah kiri 180 dikurangi 0. Di sini menjadi 2 beta. Dan 360 dikurangi 90. Nah, kurangi 90. Dan ini menjadi 360 kurangi 90 adalah 270. Di sini menjadi 2 beta minus theta ya. 2 beta minus theta soalnya.
Ya, 2 beta minus theta dan lebih besar dari 180. Jadi batasan dari 180 sampai 270 itu adalah kuadran ketiga. 7. Perhatikan pergerakan jarum jam. Berapa kali jika ada dalam satu hari terbentuk sudut-sudut di bawah ini. Dalam satu hari satu malam maka jarum jam akan berputar 2 kali ya, berputar 2 kali. Jadi dari 12 malam sampai ke 12 siang itu satu putaran, dari 12 siang ke 12 malam satu putaran, maka menjadi 2 putaran dalam satu hari satu malam. Dan sekarang perhatikan pergerakan jarum jam untuk yang 90 derajat. 90 derajat. Satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi tinggal dibagikan saja. Ini untuk yang bagian A 360 dibagi 90 dikali di sini ada 2 putaran ya dalam satu hari. Jadi sama dengan 360 bagi 90 itu 4, jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jadi akan mengalami sudut 90 derajat selama 8 kali, sebanyak 8 kali. Sekarang untuk yang bagian B 180. Di sini 180 berarti 360 dibagi 180 dikali 2. 360 bagi 180 itu adalah 2. Berarti 2 dikali 2 jadi sama dengan 4 kali. 4 kali ya. Dan sekarang yang bagian C, kalau sudut 30 derajat berarti 360 dibagi 30 dikali 2, dan hasilnya adalah 360 bagi 30 itu adalah 12 kali 2 ya, jadi sama dengan 24 kali. Dan yang bagian D di sini adalah 120, berarti 360 dibagi 120 bagi 120 dikali 2, coret, berarti di sini 3 kali 2 berarti sama dengan 6 kali. Jadi ada 6 kali. Soal nomor 8, ubah sudut berikut ke bentuk derajat. Di sini dari radian ke derajat. Jadi kalau pi radian di sini artinya sama dengan 180. Ini maksudnya pi radian ya, sama dengan 180. Berarti kita kerjakan yang bagian A ya. Bagian A pi radian per 12, artinya 180 dibagi 12 dan hasilnya adalah 15 derajat. Kita kerjakan yang bagian B. 5 per 7 pi radian. Jadi langsung saja ya, kali 180. Nah, jadi sama dengan 5 kali 180 itu adalah 900 dibagi 7. 90 bagi 7 yang mendekati 1 ya. 20 bagi 7 berarti yang mendekati 2. 14, 60 bagi 7 berarti yang mendekati 8. Sekitar 128,5 derajat. Sekarang yang bagian C. Bagian C 3 pi per 5, artinya 3 per 5 dikali 180. Jadi sama dengan 180 dibagi 5 itu adalah 36. 36 kali 3 adalah 108 derajat. Sekarang kita masuk ke bagian D. 7 ya, 7 ya di sini 7 pi per 8 sama saja dengan 7 per 8 kali 180. Kalau di sini dibagi 2, berarti yang ini 8 dibagi 2 itu adalah 4, berarti di sini adalah bagi 2 menjadi 90 ya, menjadi 90. Terus kalau dibagi lagi dengan 2 berarti di sini jadi 2 dan ini menjadi 45. 45 ya, 45 dikali 7 itu 315 per 2. Jadi sama dengan 3 dibagi 2 adalah 1, 11 bagi 2 5 ya, 11 bagi 2 itu 5 dan 15 bagi 2 jadi 157,5. Nah, ini sekarang yang bagian E. Yang bagian E 7 per 15, langsung saja kita kalikan dengan 180. Jadi sama dengan 180 bagi 15 itu adalah 12.
12 kali 7 adalah 84 derajat. Dan satu lagi untuk bagian F, 8/9. Ini 8 pi radian per 9 itu sama dengan 8/9 kali 180. Jadi semuanya sama ya, cara pengerjaannya seperti ini. Jadi sama dengan ini habis menjadi 20 ya. 180 bagi 9 itu 20 kali 8 jadi 160 derajat. Nomor 9, gambarkan setiap ukuran sudut di bawah ini dalam koordinat kartesius. Yang bagian A 120 derajat. Nah, sekarang gambarnya secara sederhana seperti ini. Di sini sudutnya 0, ya di sini 0, 90 dan di sini 180. Di sini adalah 270. Dan kalau dihitung 120 derajat berarti searah berlawanan jarum jam. Kita tarik berlawanan jarum jam. Jadi 120 itu berada 30 derajat dari 90. Nah, seperti ini. Jadi di sini sisanya 60 derajat dan ini dari sini ke sini adalah 120 derajat. Jadi yang ini ada di kuadran kedua, yang ini ada di kuadran kedua. Nah, ini untuk gambar yang bagian A. Sekarang kita masuk ke gambar yang bagian B. 600 derajat. 600 derajat kita coba kurangi dengan 360 derajat supaya lebih mudah nanti terlihat sudut yang lebih sederhana. Jadi tinggal kurangi 360 derajat dan hasilnya adalah 240 derajat. Berarti ini ada di kuadran ketiga. Jadi kalau digambar, nah kalau digambar ada di kuadran ketiga berarti ada di sini. Ini kuadran ketiga di sini. 240 derajat. Kalau di sini adalah batasnya 180. Jadi dari 180 ke 240 itu ada batasnya 60 jaraknya 60 ya. Jadi kita gambar ulang di sini 180. Dari sini sampai ke sini itu adalah 60. Di sini 60 derajat. Jadi totalnya dari sini sampai ke sini adalah 240 derajat. Sekarang kita masuk ke gambar yang bagian C. Gambar bagian C adalah 270 derajat. 270 derajat. Nah, kita gambar lagi. Yang ini 0, 90, 180 dan di sini 270 derajat. Karena positif berarti berlawanan jarum jam dari sini sampai ke sini. Nah, jadi saya kasih merah. Nah, dari sini sampai ke sini adalah 270 derajat. Dan sekarang yang bagian D. Yang bagian D minus 240 derajat. Nah, di sini karena minus berarti harus menggambarnya. Jadi saya gambar di sini sama ya dengan arah jarum jam. Jadi kalau di sini 0, 90, di sini 180, di sini 270, di sini dikatakan minus 240 derajat. Jadi pertama dari sini ke sini adalah 90. Jadi searah jarum jam. Muter ke sini 180. Berarti kalau 240 sisanya adalah tinggal 60. Nah, di sini sebentar ini, nah yang ini 60 derajatnya. Nah, jadi dari sini sampai ke sini adalah minus 240 derajat. Atau itu bisa dikatakan dari kalau dari sini sampai ke sini itu adalah jadi tinggal dikurangkan ya. Tinggal dikurangkan. Jadi tinggal 120 derajat. Sekarang yang bagian E. 330 derajat. 330 derajat. Jadi kalau digambar seperti ini, yang biasa yang ini adalah 0, di sini 90, di sini 180 dan di sini 270. Yang ini tuh sama dengan 360. Jadi kalau 330 jadi kita berlawanan jarum jam, ini 180, 270. Dari 270 ke 330 itu berarti masih 60 derajat lagi. Jadi misalkan nah sampai sini yang ini 60 derajat. Jadi yang ini gambar dari sini sampai ke sini adalah 330 derajat. Dan sekarang satu lagi yang bagian F minus 800. Yang bagian F minus 800. Nah, ini harus digambar searah jarum jam. Gambar searah jarum jam. Satu putaran itu 360. Jadi kalau dua putaran itu adalah 360.
Jadi yang minus di sini artinya jadi bukan harganya tapi arah putarannya ya. Jadi kalau satu putaran 360, dua putaran itu 720, jadi tinggal kurangkan. Jadi di sini adalah 800 kurangi 360, berarti hasilnya adalah 720 maksudnya. 800 kurangi 720. Nah, dikurangkan berarti di sini adalah 80 derajat. Jadi maksud gambarnya seperti ini. Kalau ini sumbu X-nya atau sudut 0, di sini 90, di sini 180, dan di sini 270. Karena minus berarti searah jarum jam berputarnya. Ini satu putaran itu 360. Satu kali lagi putaran itu sudah jadi 720. Dan sekarang sisanya tinggal 80 derajat, berarti sampai sini. Nah, jadi batasnya sampai sini ya. Nah, jadi sampai sini sebesar dari sini ke sini adalah 80 derajat. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Soal nomor 10, perhatikan gambar. Selidiki dan tentukan koordinat titik A jika dirotasi sejauh 90 derajat. Di sini kita gunakan cara yang sederhana. Untuk rotasi 90 derajat artinya berlawanan jarum jam, tadinya XY, maka akan berubah menjadi min Y, X. Min Y, X. Jadi tadinya A, ini hasil rotasinya. Dan sekarang kita implementasikan kalau titik, jadi yang ini X-nya dan ini Y-nya. Jadi perhatikan, tinggal masukkan saja untuk yang soal bagian A. XY jadi min Y, X ya. Y-nya adalah di sini akar 3/2. Jadi di sini berubah menjadi min akar 3/2, 1/2. Sekarang untuk yang B. Untuk yang B rotasi 180 derajat. Nah, 180 derajat asalnya dari XY, X, Y. Ini akan berubah menjadi min X, min Y. Jadi akan berubah menjadi min X, min Y. Jadi perhatikan yang tadinya setengah, akar 3/2, maka ini berubah menjadi min setengah, min akar 3/2. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang untuk yang C, 270 derajat. 270 derajat. Nah, berarti tadinya X, Y ini berubah menjadi, nah yang pertama untuk 90 derajat itu min Y jadi min Y, X, dan sekarang berubah menjadi Y, min X. Y, min X. Jadi yang 270 yang di sini adalah setengah, akar 3/2, maka berubah menjadi Y-nya di sini adalah akar 3/2, min setengah. Nah, jadi seperti ini. Dan satu lagi untuk sudut 260. Ini maksudnya mungkin 360 derajat ya. 360 derajat. Jadi untuk yang D yang 360 derajat ini tetap ya. Tadinya XY maka akan berubah maksudnya tetap menjadi tetap XY. Jadi yang tadinya di sini setengah akar 3, setengah, akar 3/2, maka hasilnya tetap ini setengah akar 3/2.